Diberhentiin kerja di H-1 hari, itu posisi 2 bulan belum digaji dan 1 bulan menuju bulan puasa. Menghindari bayar THR mungkin, tapi itu yang terjadi sama aku sekarang. Kebetulan ini malam takbir dan besok lebaran. Sedih sih. Chapter 1, aku yang mengizinkan. Di masalah ini aku nggak mau melebar kemana-mana dan nggak mau juga menyalahkan keadaan, nggak mau menyalahkan ke diri sendiri juga, nggak mau menyalahkan ke pihak-pihak yang tidak tepat gitu. Cuman dibalik semua ini, karena mungkin waktunya atau momennya dan kejadiannya harus seperti ini, semuanya juga ada andil dari aku yang mungkin mengizinkan semuanya terjadi dalam hidup aku sekarang. Perusahaan nggak ngegaji aku selama 2 bulan, ya karena aku yang mengizinkan juga. Mungkin di awal aku ngerasa kayak, oh ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ternyata dampaknya sejauh ini. Mungkin seharusnya di 1 bulan pertama saat aku belum digaji, harusnya aku udah bisa ambil sikap gitu biar semuanya nggak berlarut-larut sampai kayak sekarang. Terus juga udah prepare untuk cari ke tempat yang baru gitu, diberhentikan kerja secara dadakan. Sekarang dikasih tahu besok udah bukan karyawan lagi. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ya mungkin karena aku juga yang mengizinkan semua ini. Mungkin semestinya aku tuh kayak udah mengantisipasi dari awal, harus prepare dari awal. Harusnya ada persetujuan atau mungkin kayak ada deal yang tercipta di saat awal masuk kerja, jadi bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini nggak kejadian gitu di kemudian hari. Diberhentikan kerja di H-1 bulan sebelum masuk puasa, pasti kan ada THR di situ, ada tunjangan hari raya. Inilah yang ditunggu-tunggu sama karyawan biasanya, termasuk aku juga kayak gitu. Tapi ya gimana lagi, selain dari keputusan-keputusan perusahaan, ya semua ini juga terjadi karena memang aku juga yang mengizinkan semuanya terjadi kepada hidup aku gitu. Balik lagi, seharusnya ada obrolan dari awal untuk semua ini. Chapter 2, perusahaan. Jadi perusahaan bilang kalau mereka lagi pilot dari sebelum bulan Desember. Mereka bingung gimana caranya ngegaji karyawan. Dan aku baru tahu semua ini di saat aku diberhentikan kerja. Mungkin dari sebelumnya akunya udah harus bisa baca keadaan gitu. Ini perusahaan seperti apa nih? Ini kayak gimana nih? Ini dalam posisi apa nih? Kenapa bisa nggak digaji nih? Ya ini suatu pembelajaran baru juga sih buat aku, kayak harus bisa lebih aware aja sama lingkungan. Jadi perusahaan di tempat aku kerja sebelumnya itu kayak tidak ada informasi dan masih menjalankan semuanya seperti biasa gitu. Dan aku sebagai karyawan ngerasa kayak ya semuanya baik-baik aja. Dan saat gajinya telat pun aku pun ngerasa kayak oh gajinya telat nih, ya mungkin karena memang ada beberapa pembayaran atau administrasi yang bermasalah gitu yang akhirnya gajinya telat. Chapter 3, tagih. Udah sering banget sih aku nagih, tapi ya gimana, alasannya selalu sama, belum ada uangnya. Sebetulnya ada itikat baik dari mereka untuk nyicil dari total gaji aku yang 2 bulan itu, dan aku pun sangat mengapresiasi hal tersebut. Cuman masalahnya, cicilan ini kayak aku harus ngejar-ngejar dulu. Aku harus bener-bener kayak menceritakan posisi aku sekarang yang memang butuh banget tuh duit. Chapter 4, puasa. Jadi puasa kali ini jujur aku masih muter otak gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Aku garap semua kerjaan-kerjaan yang masuk, entah itu dari temen atau dari siapapun. Yuk hajar, yuk jalan. Yang penting jelas dan ada cuannya gitu. Inilah yang akhirnya kayak ngebuat puasa tahun itu sangat berbeda. Puasa sekarang tuh gak cuman kayak belajar sabar, nahan lapar, haus, tapi banyak hal yang bisa aku dapetin. Di posisi sekarang alhamdulillah istri masih support. Hari ini gak ada uang, gak apa-apa, besok cari lagi ya. Gak beli baju lebaran, gak apa-apa. Yang kemarin masih bagus kok. Gak bikin kue, gak apa-apa, masih ada bingkisan kue kaleng kok. Dan aku juga ngelihat dari sisi anak sendiri gitu, yang alhamdulillahnya tuh nggak rewel minta ini itu. Malah yang bikin aku amazed tuh di saat aku ngajak ngobrol, ngajak diskusi dengan posisi aku yang sekarang. Mohon maaf banget, aku minta maaf sama anak aku sendiri gitu. Mungkin nggak beli mainan, nggak jalan-jalan kemana, yang bikin kayak terenyuh banget sampai ke hati banget pas dia bilang, Abah, Nau berdoa sama Allah ya. Jelek banget, kena banget sama hati. Chapter 5, akhirnya. Di sini aku cuma mau cerita aja, mau curhat aja. Mudah-mudahan kamu yang nonton sejauh ini bisa ambil sisi positif dari cerita yang tadi aku udah sampein. Kayak mau kerja, bikin kesepakatan yang jelas dulu, bikin dealing yang memang sama-sama ngasih benefit, ya sama-sama enak gitu kerjanya. Jadi yang perlu diingat juga kamu punya value. Kamu yang tahu value kamu segimana. Jadi setiap apa yang kamu kerjain, kamu tuh udah tahu jelas apa yang kamu dapetin. Jadi biar semua itu jelas di awal. Kalau ditanya kesel, marah, ya sebagai manusia aku ngerasain hal itu. Yang dipikirin sekarang tuh gimana caranya biar apa yang belum terbayarkan bisa terbayarkan. Chapter 6, sekarang. Aku harus beresin semua sih, mengingat aku masih punya tanggungan gitu, dimana di sini aku sebagai kepala keluarga, dan aku juga masih punya orang tua. Jadi yang mau dilakuin sekarang ya masih dalam tetap mau nagihin, dan secara tidak langsung di sini juga aku mau berterima kasih untuk orang-orang sekitar aku sekarang gitu, termasuk istri aku sendiri yang bisa menerima keadaan ini dengan legowo, dengan sabar, masih bisa ngedukung suaminya. Untuk anak aku juga, orang tua aku, keluarga-keluarga, terus teman-teman sekitar juga gitu, sama yang tentunya juga yang udah ngasih kerjaan sekarang. Jelas makasih banyak. Semangat untuk siapapun di luaran sana yang mungkin ada di posisi aku sekarang, karyawan-karyawan yang lain juga semangat. Mudah-mudahan di lebaran tahun ini banyak pembelajaran yang bisa didapetin, banyak hal-hal yang bisa dijadikan sebuah acuan biar kamu upgrade, biar kamu naik level, biar kamu jadi lebih baik ke depannya. Thank you, terima kasih banyak.